Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita akan memasuki muqaddimah yang kedua dalam pembahasan kitab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath masail wal amalu bihinna." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya. Jadi jemaah sekalian, muqaddimah yang ketiga adalah pembahasan tentang tiga permasalahan penting dalam akidah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah dan diamalkan. Dan di sini penulis rahimahullah kembali mengingatkan agar kita memperhatikan dengan baik, yaitu dari kata beliau i'lam, ketahuilah. Artinya ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Pelajarilah, pahamilah, dan yakinilah. Artinya perhatikan dengan baik. Kemudian beliau masih menyisipkan lagi doa, semoga Allah merahmatimu. Artinya semoga Allah mengampunimu atas dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan hidayah kepadamu untuk masa sekarang dan akan datang. Jadi beliau masih menyisipkan doa sebagaimana di muqaddimah yang pertama. Semoga kita insyaallah ta'ala mendapatkan bagian dari pengabulan doa tersebut. Karena yang beliau doakan adalah setiap orang yang mempelajari kitab ini. Dan ini adalah doa seorang ulama besar, orang soleh, dan seorang pejuang Islam. Mari kita bahas satu persatu. Al-ula, yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwasannya Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul agar hidup kita tidak sia-sia. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Maka barang siapa
yang menaati Rasul ini dia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak menaatinya dia akan masuk neraka. Jemaah sekalian, di sini penulis rahimahullah mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah ciptakan kita, Allah menganugerahkan kepada kita segala kenikmatan dan rezeki yang kita butuhkan. Allah tidak biarkan kita begitu saja. Setelah Allah ciptakan kita, Allah berikan kepada kita rezeki dan segala kenikmatan sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini. Namun harus kita ingat bahwa Allah tidaklah menciptakan kita sia-sia. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sia-sia itu? Kehidupan yang sia-sia itu adalah kehidupan yang tidak menjalani perintah dan tidak menjauhi larangan. Sebagaimana Allah ingatkan juga di ayat yang lain, di surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya setelah dia diciptakan, diberikan rezeki, dan dia dibiarkan sia-sia? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan, Aila yu'mar wa la yunha. Hidup yang sia-sia itu adalah tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Maka orang yang sia-sia hidupnya adalah orang yang tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah telah membantah pandangan hidup orang kafir di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main saja untuk kesia-siaan belaka dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Lihat jemaah sekalian, ini dua pandangan hidup orang kafir yang Allah bantah. Yang pertama, kehidupan ini hanya suatu kesia-siaan, hanya permainan belaka, tidak ada artinya. Yang kedua, tidak akan ada pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka maha tinggi Allah, Raja yang benar. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, pemilik arsy yang mulia. Artinya, Allah maha tinggi dari hal seperti itu. Itu hal yang rendah, yaitu hanya diciptakan begitu saja, kemudian dibiarkan sia-sia, kemudian gak ada pertanggungjawaban. Itu suatu penghinaan kepada Allah. Makanya Allah katakan Allah maha tinggi dari hal tersebut. Jadi hidup ini bukanlah suatu kesia-siaan. Oleh karena itu jemaah sekalian, bagaimana agar hidup kita tidak sia-sia? Kata penulis, bal arsala ilaina rasulah. Maka Allah mengutus kepada kita seorang rasul.
untuk memberikan bimbingan kepada kita. Tugas Rasul ini dua. Pertama, memberitahu apa tujuan hidup kita di dunia. Yang kedua, mengajarkan kepada kita cara melaksanakannya. Oleh karena itu Allah turunkan kepada beliau surat Az-Zariyat ayat ke-56 untuk mengabarkan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itu tujuan hidup kita, beribadah kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan ibadah adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuknya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan penyembahan itu hanya untuk Allah semata. Kemudian beliau juga diutus untuk memberitahukan kepada kita cara kita beribadah. Bukan hanya sekedar memberitahu kita harus ibadah, tapi beliau juga diutus untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita ibadah. Dan itu juga termasuk tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat: ikhlas dan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan juga di awal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan. Dia yang maha mampu atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian. Untuk apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Lihat jemaah sekalian, ini tujuan kita diciptakan dan diwafatkan. Diciptakan untuk ibadah, diwafatkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup. Nah, apa yang Allah inginkan? Agar kita melakukan ibadah yang ahsanu amalah, dengan amalan yang terbaik. Bukan sekedar terbanyak, tapi terbaik. Para ulama salaf menafsirkan amalan yang terbaik itu maknanya akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Dan amalan yang ikhlas apabila dilakukan karena Allah, sedangkan amalan yang benar apabila dilakukan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah tugas beliau, mengajari kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah pun telah menetapkan sebagaimana amalan yang tidak ikhlas tidak Allah terima, begitu pula amalan yang tidak sesuai petunjuk beliau tidak Allah terima. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan Allah pun telah menetapkan sebagaimana kata penulis, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang menaati beliau, dia akan masuk surga.
dan barang siapa yang menentang beliau dia akan masuk neraka. Jadi bukan sekedar amalannya tertolak, ketertolakan amalannya itu membawa dia ke neraka. Na'udzubillah. Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul untuk menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Menjadi saksi itu maknanya kelak di hari kiamat Rasulullah SAW akan bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan ilmu kepada kita, bahwa kita sudah tahu ilmunya. Maka ada orang yang beruntung dengan persaksian itu karena dia mengamalkan ilmunya, dan ada orang yang merugi karena dia tidak mengamalkannya, sehingga dia nggak bisa beralasan, ya Allah, saya nggak tahu ilmunya, jadi saya nggak amalkan. Maka Nabi SAW menjadi saksi, saya sudah sampaikan. Ini juga sebagaimana di ayat yang lain, rusulan mubasyirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Maksudnya gimana? Manusia nggak punya hujjah atas Allah, manusia nggak bisa beralasan, ya Allah saya belum tahu. Dan kemarin sudah kita bahas surat Al-Asr. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lauma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum. Lauma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, sudah mencukupi mereka. Maksudnya satu surat ini saja sudah cukup memberitahukan kepada kita apa tugas kita di dunia ini. Namun maknanya secara global, bukan secara terperinci. Jadi itu maknanya Nabi SAW akan menjadi saksi atas kita, yaitu kita nggak bisa beralasan kita belum tahu kewajiban kita, karena beliau sudah diutus untuk memberitahukan kepada kita. Masalahnya kitanya mau belajar atau tidak. Sehingga jemaah sekalian, orang yang berusaha belajar tapi ilmunya belum sampai, sehingga dia melakukan kesalahan tanpa sengaja, maka dia akan mendapatkan udzur. Tapi kalau dia sengaja nggak mau belajar, sehingga dia kemudian menentang kebenaran karena ketidaktahuannya, maka dia punya kesalahan dua kali. Jadi nggak bisa seorang mengatakan daripada banyak tahu nanti banyak dosa. Justru kalau dia sengaja nggak mau belajar, nggak mau tahu, dosanya malah lebih besar. Tapi kalau kita sudah berusaha cari tahu, tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, namun ada hal yang belum sampai ilmunya kepada kita, sehingga tidak sengaja kita menyelisihinya, bukan karena ingin menentang, maka insyaallah ta'ala kita mendapatkan udzur. Kemudian lanjutan ayat, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Kata Allah, namun Fir'aun menentang Rasul itu, maka kami azab dia dengan azab yang keras. Jemaah sekalian, kenapa Allah mengingatkan kita bahwa telah diutus kepada kita seorang Rasul, seperti Allah mengutus Rasul kepada Fir'aun? Kenapa jemaah sekalian? Untuk memberi peringatan kepada kita, kalau kita menentang Rasul yang diutus kepada kita, maka kita pun terancam mendapatkan hukuman seperti yang Allah timpakan kepada Fir'aun.
Lihat surat Al-Muzammil ayat 15-16. Allah katakan, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Untuk apa Allah katakan itu? Untuk mengingatkan kita. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun menentang rasul itu, maka kami azab dia dengan azab yang pedih, azab yang keras. Artinya kita pun sama. Kalau kita menentang Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka kita terancam akan mendapatkan azab seperti Fir'aun. Jemaah sekalian, apa azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun? Ada 4 macam azab. Ada 4 macam azab. Yang pertama, kesesatan. Yang pertama adalah kesesatan. Kesesatan itu azab, jemaah sekalian. Yaitu azab yang menimpa hati. Dan puncaknya adalah kesyirikan. Serta mati di atas kesyirikan itu. Ini yang pertama, yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Begitu pula Allah telah mengingatkan ini kepada orang yang menyelisihi Rasulullah SAW dalam surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Fitnah yang dimasukkan dalam ayat ini apa? Kesesatan. Dan puncaknya adalah syirik. Sebagaimana kata Imam Ahmad, al-fitnatu asyirk, la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Fitnah itu adalah syirik. Ketika seseorang berani menolak sebagian ucapan Nabi SAW, maka muncul di hatinya kesesatan sehingga akhirnya dia binasa di atas kesesatan tersebut. Sampai-sampai jemaah sekalian, ketika ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling kuat imannya dan paling berilmu, beliau mengatakan, ma taraktu syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Aku tidak pernah meninggalkan satupun amalan yang Rasulullah SAW amalkan kecuali aku lakukan. Karena aku takut apabila aku tinggalkan satu amalan beliau, aku akan tersesat. Sekarang berapa banyak petunjuk Nabi SAW yang kita tinggalkan? Dan ulama juga mengingatkan jemaah sekalian, kalau dulu satu petunjuk Nabi SAW, satu perintah beliau yang lupa ditaati oleh pasukan pemanah di perang Uhud, menyebabkan mereka mendapatkan pukulan keras dari orang-orang musyrik ketika itu. Lalu bagaimana lagi dengan hari ini? Bagaimana mungkin kita menang melawan orang-orang kafir, melawan musuh-musuh Islam, sementara banyak sunnah Nabi SAW yang kita tinggalkan? Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Jadi salah kalau hari ini kita mengajak kaum muslimin untuk berjihad. Ajak dulu untuk mentauhidkan Allah dan meneladani sunnah Nabi SAW. Itulah kunci kemenangan kita. Jadi jemaah sekalian, Abu Bakar takut tersesat kalau meninggalkan satu ajaran Rasulullah SAW. Ini hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua yang menimpa Fir'aun, mati dalam keadaan diazab dan su'ul khatimah. Bukan mati sekedar diazab fisiknya, tapi juga diazab hatinya. Dan tobatnya tidak diterima.
Karena dia baru mau bertobat, sudah mau mati. Sudah tenggelam di laut, baru dia mengatakan, saya beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Terlambat. Allah ingatkan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, lalu kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, dia pun berkata, saya tobat sekarang. Sudah terlambat. Ini azab yang kedua yang menimpa Fir'aun. Azab yang ketiga, azab kubur. Yang keempat, azab neraka. Dan dua azab ini Allah sebutkan dalam satu ayat, surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Api dibakarkan kepada mereka setiap hari, pagi dan petang. Maksudnya dikubur mereka, padahal mereka mati tenggelam, hilang di lautan. Tapi Allah Maha mampu menimpakan azab kubur kepada mereka. Kemudian nanti setelah hari kiamat, kata Allah, maka Allah perintahkan masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang paling pedih. Azab kubur Fir'aun disebutkan dalam surat Ghafir ayat 46. Jadi bayangkan jemaah sekalian, kita nggak tahu pasti ya, berapa ribu tahun yang lalu Fir'aun itu mati. Mungkin nggak ada catatan sejarah yang pasti. Dalam rentang waktu ribuan tahun, dia sedang diazab bersama bala tentaranya. Dia sedang mendapatkan azab kubur. Ini 4 azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Hidupnya tersesat, walaupun dia masih punya kekuasaan. Matinya menderita. Setelah mati di alam kubur, menunggu dia azab yang lebih dahsyat. Setelah keluar dari alam kubur, menanti dia azab yang lebih pedih. Maka Allah ingatkan, ini juga na'udzubillah akan menimpa orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, permasalahan yang pertama yang diinginkan oleh penulis di sini adalah bahwa kita diciptakan untuk beribadah, dan ibadah harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah beliau selalu sebagai teladan kita dalam semua sisi kehidupan kita. Ats-tsaniyah, kita masuk permasalahan yang kedua. Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya Allah tidak ridho dipersekutukan dengan seorang pun bersamanya dalam ibadah kepadanya, tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan seorang nabi yang diutus. Inilah jemaah sekalian permasalahan yang kedua. Jika kita telah mengetahui bahwa tujuan hidup kita untuk ibadah, dan ibadah harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka Syekh mengingatkan yang kedua, ibadah kita itu jangan dicampur dengan kesyirikan sedikit pun. Allah tidak ridho dengan siapapun kita persekutukan Allah. Artinya, walaupun Allah dipersekutukan dengan makhluk yang paling mulia, itu hukumnya sama, tetap syirik. Jadi jemaah sekalian, orang yang menyembah batu, patung, berhala-berhala atau setan, itu sama statusnya dengan orang yang menyembah nabi, malaikat dan para wali, sama. Bukan nabi dan para wali yang sama dengan batu, tidak, tapi status penyembahnya. Itulah sebabnya orang-orang Nasrani dihukumi musyrik, padahal yang mereka sembah seorang nabi yang mulia. Jadi nggak ada bedanya dengan orang yang menyembah batu, patung-patung, berhala-berhala, sama saja. Karena Allah menegaskan dalam banyak ayat, Allah melarang
semua bentuk kesyirikan tanpa membeda-bedakan dengan siapapun Allah dipersekutukan. Di antaranya yang disebutkan oleh penulis, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin ayat ke-18. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Ulama menjelaskan makna masjid. Masjid itu secara bahasa artinya tempat sujud. Sehingga ulama ada dua penafsiran. Yang dimaksud masjid di sini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah masjid tempat sujud kita seperti masjid kita ini, Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan segera Allah bantu penyelesaian masjid ini. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bersujud. Maka Allah tegaskan semua itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Perhatikan jemaah sekalian, kata ahadan ini disebut kata nakirah yang terletak dalam konteks larangan. An-nakiratu fi siyaqin nahyi. Apa tanda nakirahnya di sini? Udah pernah belajar bahasa Arab kan? Ini bahasa Arab paling dasar nih. Sudah 4 tahun belajar bahasa Arab ya, tapi jilid 1 terus. Apa tanda nakirah di sini? Pada kata ahadan. Ada yang tahu? Tandanya adalah tanwin. Jadi kata itu kan ada dua, nakirah dan ma'rifah. Kalau ma'rifah dia menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam nggak boleh pakai tanwin. Kalau sudah pakai tanwin nggak boleh pakai alif lam. Apa perbedaan ma'rifah dengan nakirah? Nakirah itu kata umum, sedangkan ma'rifah sudah ditentukan. Nah, di sini kalimatnya bentuknya nakirah, ditambah lagi dia dalam konteks larangan. Fatufidul umum, sehingga dia memberi makna umum. Artinya jemaah sekalian, tidak ada pengecualian karena maknanya umum. Siapapun itu tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, walaupun dia adalah Nabi kita yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kita nggak boleh berdoa kepada berhala, kita pun nggak boleh berdoa kepada Nabi, ataupun kepada wali, ataupun kepada malaikat. Karena doa itu ibadah, tidak boleh kita persembahkan kepada siapapun selain Allah. Ini perlu diingatkan karena sebagian orang mengira bahwa tidak sama berdoa kepada berhala dan berdoa kepada wali. Padahal hukumnya sama, sama-sama syirik. Orang Nasrani berdoa kepada Nabi loh. Maka Allah menghukumi mereka musyrik. Orang musyrikin Arab berdoa kepada berhala, Allah hukumi juga musyrik. Sama. Tentu maknanya bukan Nabi dan berhala yang sama, tidak. Tapi status yang menyembah Nabi dan menyembah berhala, statusnya sama. Sama-sama musyrik. Lihat juga sebab terjadinya kesyirikan pertama sekali di muka bumi. Yang mereka sembah adalah orang-orang soleh. Jadi nggak ada bedanya. Maka jemaah sekalian, di sini Syekh mengingatkan kita agar jangan sampai ibadah kita tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Kenapa? Karena itu penghapus amalan. Surat Az-Zumar ayat ke-65.
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nggak ada gunanya kita sholat, puasa, zakat, haji kalau kita berbuat dosa syirik. Mungkin ada seseorang dia berbuat dosa syirik hanya setahun sekali. Itu pun kalau pulang kampung ikut upacara sedekah bumi atau sedekah laut atau apapun yang mereka klaim sebagai kearifan lokal, sebagai upacara adat, sebagai wisata budaya, padahal hakikatnya adalah kesyirikan. Walaupun dia melakukan syirik sudah 30 tahun yang lalu, tapi dia nggak pernah bertobat, maka selama itu amalannya tidak diterima. Walaupun dia sudah beribadah selama 50 tahun, setelah itu dia berbuat dosa syirik, semua amal ibadahnya terhapus. Dan tidak ada yang bisa menghapuskan dosa syirik kecuali orangnya bertobat. Kalau dosa-dosa lain banyak sebab bisa menghapusnya. Bisa dengan musibah. Makanya jemaah sekalian, ulama salaf dulu kalau tertimpa musibah itu malah bersyukur. Kalau kita mengeluh, tapi ulama dulu bersyukur kalau ditimpa musibah. Kenapa? Karena mereka tahu ini penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya sampai duri kecil yang menusuknya. Belum lagi pahala sabar. Dan bisa jadi itu hukuman yang Allah percepat di dunia, sehingga di alam kubur kita nggak dapat hukuman apa-apa. Kan itu lebih bagus. Tapi lebih bagus lagi cepat bertobat. Jadi nggak dapat hukuman di dunia dan di akhirat. Namun ini tidak berlaku bagi dosa syirik. Nggak berlaku. Orang yang berbuat dosa syirik walaupun dia tertimpa musibah, seperti yang menimpa Firaun, tenggelam dia di laut, ini musibah besar. Tapi di alam kubur menantinya azab yang lebih pedih. Kalau ada seorang muslim jemaah sekalian, matinya tragis, tersiksa matinya, maka jangan terlalu sedih. Itu termasuk penghapus dosa. Kalau kita dengar ada keluarga kita wafatnya tragis, jangan terlalu sedih, karena itu penghapus dosa. Ketabrak kereta misalkan, kecelakaan di jalan. Yang perlu kita sedihkan, kalau dia mati dalam keadaan musyrik, nggak ada kesempatan untuk selamat baginya. Nggak ada kesempatan untuk selamat. Selama dia tidak berbuat dosa syirik, walaupun dia pelaku dosa-dosa besar, musibah yang menimpanya akan menjadi penghapus dosa. Tapi itu tidak bisa menghapus dosa syirik. Begitu pula berbuat baik kepada orang lain, ini bisa menghapus dosa. Seorang wanita pezina saja jemaah sekalian diampuni oleh Allah dosanya hanya karena berbuat baik kepada seekor anjing. Bagaimana lagi dengan orang yang berbuat baik kepada orang yang beriman? Tentu lebih besar lagi pahalanya, lebih banyak dosanya diampuni. Tapi itu nggak bisa menghapus dosa syirik, nggak bisa. Begitu pula amal-amal soleh semuanya, sholat, puasa, zakat, haji, itu semua amalan penghapus dosa. Tapi jemaah sekalian, itu gak bisa menghapus dosa syirik. Yang terjadi kebalikannya, amalan itulah yang dihapus oleh syirik. Jadi ini bahaya dosa syirik. Oleh karena itu, dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam selalu mengutamakan tauhid, karena itu adalah fondasi amalan. Baik, ini yang kedua. Kita masuk yang ketiga, ini yang terakhir. Qala rahimahullah, ats-tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah
la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Bahwasannya orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya bersikap loyal, berkasih sayang, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang itu adalah kerabat terdekat. Inilah jemaah sekalian permasalahan yang ketiga, yaitu pembuktian bahwa kita benar-benar mentauhidkan Allah dan meneladani Rasulullah SAW. Apa pembuktiannya? Berlepas diri dari orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu? Semua orang kafir. Semua orang kafir adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, karena mereka melakukan dosa terbesar, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menghina Allah dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Yaitu ketika mereka berbuat dosa syirik, berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga itu adalah sebuah penghinaan. Ibadah yang seharusnya mereka berikan hanya kepada Allah, tapi mereka palingkan kepada selain Allah, berarti mereka samakan Allah dengan selainnya. Dan selain Allah itu adalah makhluk yang rendah, yang kecil, yang hina, yang lemah. Maka menyamakan Allah dengan makhluk seperti itu, padahal Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kuat, maha agung, maha mulia, adalah sebuah penghinaan. Sehingga tidak pantas kalau kita berkasih sayang, bergabung bersama, mencintai orang-orang yang melakukan dosa kekafiran dan kesyirikan itu. Apalagi mengangkat mereka menjadi pemimpin, memberikan kepada mereka jabatan strategis, atau menjadikan orang kafir itu tangan kanan kita. Ini semuanya dilarang keras di dalam ajaran Islam. Bagi orang yang masih memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak mungkin melakukannya. Dalilnya sangat banyak, diantaranya disebutkan oleh Syekh, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau betul imannya, nggak mungkin dia melakukan itu. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah orang tua mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau karib kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Orang-orang yang tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hati mereka, dan Allah dukung mereka dengan pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan kelak Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah golongan Allah mereka lah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, tidak ada orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian dia berkasih sayang, saling mencintai, saling mendukung dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau begitu jemaah sekalian, apa hukum bersikap loyal atau mencintai orang-orang yang tidak beriman? Hukumnya ada dua tingkatan. Yang pertama, pelakunya menjadi kafir kalau dia mencintai mereka karena senang terhadap agama mereka, atau menyetujui kekafiran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Contohnya, dia senang terhadap ucapan mereka, atau dia menyetujui ucapan mereka, Allah punya anak,
sehingga dia bersikap loyal kepada mereka, maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mencintai mereka hanya karena dunia. Contohnya apa? Ngefans kepada pemain sepak bola yang kafir. Kenapa dia senang kepada pemain sepak bola itu? Hanya karena sepak bolanya, bukan karena agamanya. Maka ini adalah dosa besar yang bisa mengantarkan dia kepada kekufuran. Namun belum sampai tingkat kekufuran, tapi itu adalah dosa besar. Orang yang Allah benci lalu kita cintai hanya gara-gara sepak bola. Jadi jemaah sekalian, ini dosa yang sangat berbahaya. Maka tidak pantas bagi seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasulnya. Tapi ini juga bukan bermakna kita boleh menzolimi mereka, tidak. Bedakan antara berlepas diri dari orang kafir dan menzolimi orang kafir. Berlepas diri dari orang kafir artinya menyalahkan agama mereka, tidak mencintai mereka, tidak bergabung dengan mereka, tidak bersikap loyal kepada mereka, tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat, tidak mengangkat mereka menjadi pejabat, tidak memilih mereka menjadi pemimpin. Itu makna berlepas diri dari orang kafir. Sedangkan menzolimi mereka adalah menyakiti mereka tanpa alasan yang benar. Menyakiti mereka tanpa alasan yang benar. Seperti dia lagi lewat di jalan, tiba-tiba kita lempari batu. Nggak boleh. Atau mereka lagi beribadah di gereja mereka, lalu kita lempar bom. Nggak boleh. Itu tidak dibenarkan. Bahkan Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Man qatala mu'ahadan, barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara, lam yarah raihatal jannah, maka siapa yang membunuhnya, dia tidak akan mencium harumnya surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman, padahal harumnya surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi dosa besar menzalimi orang kafir. Di surat Al-Maidah ayat ke-8 Allah juga mengingatkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adilah, jangan zalim, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi jangan rancu. Kalau kita berlepas diri dari orang kafir, lalu itu disebut intoleran. Padahal itu ajaran Al-Quran dan hadis. Kalau kita mengamalkan perintah Allah, memilih pemimpin orang beriman bukan orang kafir, lalu disebut itu intoleran. Itu ajaran Islam. Kalau seorang muslim mengatakan ajaran Islam itu buruk, intoleran, maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Hati-hati, ini permasalahan besar yang orang hari ini tidak memahami dengan baik. Walhamdulillah, inilah penjelasan singkat tentang 3 prinsip akidah yang sangat agung di dalam agama Islam. Berpegang teguh dengannya, menjaga keislaman kita, menyelisihinya dapat membatalkan keislaman kita ataupun menguranginya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Merasa kasihan karena baik. Jadi pertanyaan beliau, bagaimana
dengan orang yang merasa kasihan kepada orang kafir, sehingga tidak mau menyebut mereka kafir. Yang pertama benar, yang kedua salah. Pertama, merasa kasihan kepada mereka itu hal yang manusiawi. Seharusnya kalau kita kasihan kepada mereka, kita dakwahi mereka supaya masuk Islam. Kasihan dia nanti masuk neraka. Itulah jemaah sekalian yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin artinya kita ajak orang masuk Islam supaya dapat rahmat. Tapi oleh orang-orang yang sesat, mereka putar balikan artinya. Mereka bilang, kan Islam rahmatan lil alamin, nggak boleh dong menyalahkan mereka. Subhanallah. Padahal Islam di dalam Al-Quran dan hadis telah menegaskan mereka bukan sekedar salah, tapi pelaku kesalahan terbesar yang disebut orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Bahkan turun satu ayat, satu surat full dengan nama Al-Kafirun. Dimulai dengan Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ditujukan kepada siapa? Kepada semua non-muslim, kepada semua yang menyembah kepada selain Allah. Mereka semua dihukumi kafir, disalahkan. Ini bukan sekedar disalahkan, dikafirkan, disyirik-syirikan. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa orang-orang musyrik sangat benci kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Suka menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan mereka, mensyirik-syirikan mereka. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita keberanian. Yang salah katakan salah, walaupun orang yang salah itu tidak ridho atau tersinggung, nggak peduli. Apa yang Allah kabarkan, beliau sampaikan kepada umat manusia. Yang tidak boleh itu mengkafirkan sesama muslim, atau menyalah-nyalahkan yang tidak salah, atau menyesatkan yang tidak sesat. Itu yang nggak boleh. Kalau yang sesat katakan sesat, yang musyrik katakan musyrik. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itulah sebabnya beliau dibenci. Coba buka kembali sejarah Nabi Muhammad SAW. Apa sebab beliau dimusuhi oleh orang-orang kafir? Padahal akhlaknya yang paling mulia, tapi mereka sangat benci kepada beliau. Bahkan mereka di malam beliau berhijrah sudah sepakat untuk membunuh beliau. Allah lindungi beliau, tapi beliau pun harus terusir dari kampung halaman. Ini luar biasa kebencian mereka. Karena apa? Nabi Muhammad SAW menyalah-nyalahkan mereka, mensyirik-syirikan dan mengkafir-kafirkan mereka. Itu yang membuat mereka tersinggung. Maka andai kalau hari ini ada orang muslim yang ikutan marah kalau orang kafir dikatakan kafir. Makanya ini ada kerancuan itu tadi. Dia pikir itu kezaliman terhadap mereka. Tidak. Itu bukan sebuah kezaliman. Itu adalah prinsip agama Islam yang kalau kita tidak amalkan, yaitu kita tidak yakini mereka kafir, Islam kita batal. Kenapa Islam kita batal? Karena dua sebab. Berarti kita mengingkari la ilaha illallah. La ilaha illallah menyuruh kita menyalahkan semua yang disembah selain Allah dan membenarkan hanya Allah yang berhak disembah. Yang kedua, berarti kita mendustakan Al-Quran, hadis dan ijma' ulama yang menegaskan bahwa mereka orang kafir. Kalau kita katakan mereka tidak kafir, berarti kita mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis Nabi SAW, mendustakan ijma', kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi dalam hal ini nggak menerima perbedaan pendapat. Ulama Islam seluruhnya sepakat. Jadi kalau kita kasihan, seharusnya ajak mereka masuk Islam. Itulah arti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, kasih sayang kepada seluruh manusia, seluruh makhluk. Maksud ayat ini
barang siapa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, masuk Islam, dialah yang mendapatkan rahmat. Sebesar apa rahmat Allah berikan kepada kita tergantung pada sebesar apa pula kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang menentang beliau tidak akan mendapatkan rahmat kecuali sedikit di dunia. Apa maksudnya jemaah sekalian? Orang-orang kafir itu kecipratan sedikit rahmat. Apa rahmat untuk mereka? Azab mereka ditunda. Itu aja. Itu pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini orang yang sabar menghadapi penentangan orang kafir. Beliau memilih memaafkan, berharap mereka masih bisa dapat hidayah. Kalau umat-umat terdahulu yang menentang Nabi mereka, langsung Allah ratakan, habis, gak tersisa. Tapi umat akhir zaman ini yang menentang Nabi Muhammad SAW, mereka kecipratan rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Azab mereka ditunda, tidak disegerakan di dunia, ditunda di akhir hayat mereka, dan setelah mati telah menunggu azab yang lebih pedih. Jadi itu makna Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat. Jadi sebenarnya kalau kita kasihan sama mereka, ajaklah mereka masuk Islam. Terutama di antara mereka ada orang-orang yang senang berbuat baik. Ini kita harus lebih kasihan lagi. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Allah, capek-capek beramal, hasilnya masuk neraka yang menyala-nyala. Ajak dia masuk Islam, dakwahi dia. Siapa lagi yang mau dakwah kalau bukan kita? Jangan kita mengira dakwah itu tanggung jawab para ustadz, para ulama saja. Tidak. Ini tanggung jawab setiap muslim sesuai ilmu yang dia ketahui. Yang kedua jemaah sekalian, tidak harus juga kita ketemu orang kafir kita panggil wahai kafir. Ada orang kafir lagi jalan, lalu kita panggil wahai kafir, sini kamu. Enggak begitu juga. Rasulullah SAW disuruh oleh Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakan wahai Muhammad, panggil mereka wahai orang-orang kafir, karena itu ada konteksnya. Jadi orang-orang kafir di masa itu menawarkan perdamaian kepada Rasulullah SAW. Tapi syarat perdamaiannya bertentangan dengan syariat. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menolak syarat perdamaian itu. Nabi SAW orang yang cinta damai, tapi kalau syarat perdamaian menyelesaikan syariat, tidak boleh beliau terima. Jadi syarat mereka, sudahlah kita nggak usah saling menyalahkan. Dan kita bisa gantian, kami menyembah Tuhan kamu, kamu pun menyembah Tuhan kami. Kan aman, damai, enak kita sebangsa dan setanah air. Itu bahasa sekarang mungkin ya. Maka Allah turunkan satu surat. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kemudian surat ini ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Artinya agama kalian kufur, agama kami beriman, gak mungkin disatukan. Bukan artinya agama kalian benar, agama kami benar, jadi masing-masing saja. Tidak. Maksud lakum dinukum waliyadin, agama kalian adalah kekufuran, sementara agama kami adalah keimanan. Gak mungkin disatukan. Tapi orang-orang yang sesat mereka rubah. Sudahlah, gak usah menyalahkan. Lakum dinukum waliyadin. Padahal maksud ayat itu menyalahkan mereka, sehingga kita gak mungkin bersatu. Jadi kalau kasihan, bukan tidak meyakini mereka kafir, tidak menganggap mereka kafir, akan tetapi ajak mereka masuk Islam. Tapi tidak harus memanggil mereka kafir, kecuali ada konteksnya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW. Ya faktanya Nabi SAW tidak setiap ketemu Abu Jahal beliau panggil kafir, tidak juga. Tapi beliau dakwahi, ucapkan la ilaha illallah, ayolah masuk Islam. Itu yang beliau lakukan. Iya. Bahkan juga beliau mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang kafir
demi mengajak dia masuk Islam, demi melembutkan hatinya. Bahkan jemaah sekalian, kategori mu'allaf sebetulnya yang disebutkan para fuqaha itu nggak sekedar orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf itu bisa jadi orang kafir yang belum masuk Islam. Dia kita kasih zakat supaya mau masuk Islam. Jadi ini juga dianjurkan. Bukan kita buat dia lari dengan panggilan wahai kafir, tidak. Tapi kita berbuat baik kepadanya untuk melunakkan hatinya agar mau masuk Islam. Iya, barangkali demikian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Nggak ada lagi? Silakan. Terkait azab Fir'aun, kalau misalnya yang di surat An-Nazi'at ayat 25 itu gimana penjelasan Ustaz? Apa bunyinya? Fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Berarti Allah menghukum dia dihukum akhirat dan dunia. Di dunia itu berupa ditenggelamkan di lautan. Bisa jadi juga maknanya azab kubur. Terkadang azab kubur disebut azab dunia. Terkadang azab kubur disebut juga azab dunia. Ya, tapi silakan lihat nanti di buku-buku tafsir untuk memastikan. Allah alam. Insyaallah kita pastikan lagi. Yang jelas itu 4 azab yang menimpa Fir'aun yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Ada pertanyaan lain? Bagaimana hukumnya solat orang yang menyelisihi syariat? Bagaimana hukumnya solat menjadi makmum orang yang menyelisihi syariat? Kalau penyelisihannya sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran, nggak boleh kita solat di belakangnya. Tapi kalau penyelisihannya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran, walaupun itu dosa-dosa besar, kita masih boleh solat di belakangnya. Tapi kalau kita pengurus masjid, ya nggak pantas orang seperti itu kita angkat jadi imam. Cuma dari segi hukum sahnya, kita sah menjadi makmumnya. Karena dulu para sahabat bermakmum di belakang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu luar biasa kezalimannya, tapi belum sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran. Iya. Jadi, misalkan dia memberikan sesajen, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, apalagi menyembelih untuk selain Allah, maka nggak pantas kita menjadi makmumnya. Karena itu dosa syirik. Amalan dia saja terhapus. Bagaimana bisa kita jadi makmumnya? Barangkali seperti itu. Begitu pula, kalau kita nggak boleh menjadi makmum kalau orangnya sholatnya nggak sah. Contohnya apa? Nggak tumak ninah. Tidak tumak ninah. Ini sholatnya cepat. Ya mungkin ini biasanya terjadi pada sholat tarawih saja. Kalau sholat 5 waktu, orang yang paling awam pun alhamdulillah masih sedikit tumak ninah. Karena tumak ninah itu ukuran minimalnya adalah dia masih sempat baca satu zikirnya. Subhana rabbiyal a'la misalkan dalam sujud minimal 1 kali. Itu masih dapat tumak ninah yang paling minimal. Kalau dia sudah nggak sempat baca itu berarti tidak tumak ninah. Nah kalau seperti ini juga tentu kita nggak boleh sholat di belakangnya. Karena hasilnya sholat kita juga nggak sah. Iya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Soal tumak ninah. Kenapa? Jadi dapat rukuk imam. Iya. Iya. Masalah ngos-ngosan ketika sholat karena habis berjalan jauh misalkan, itu
tidak mempengaruhi tumakninah. Tidak mempengaruhi tumakninah. Yang mempengaruhi tumakninah itu tadi yang dikatakan para ulama, kalau tidak sampai sempat membaca satu zikir saja, satu zikir yang paling singkat, nggak sempat sama sekali dia baca, baru tidak tumakninah. Bukan soal dia ngos-ngosan atau tidak, itu nggak pengaruh. Ya, mungkin saja dia lagi sakit sakit pernapasan, ngos-ngosan kan, maka itu nggak memberi pengaruh. Cuma itu mempengaruhi kekhusyukan. Orang yang ngos-ngosan bisa jadi kurang khusyuk, tapi tidak mempengaruhi tumakninah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bis sakinati wal waqar." Hendaklah kalian tenang dan berjalan dengan penuh kewibawaan ketika menuju sholat. Jadi jangan buru-buru supaya nggak ngos-ngosan. Iya. Pelan-pelan saja. Walaupun terlambat tidak apa-apa, daripada nggak khusyuk. Walaupun terlambat, kalau sudah terlambat, walaupun imam sudah qomat, nggak usah ngos-ngosan, nggak usah buru-buru, santai aja. Iya. Ada pertanyaan lain? Ibu-ibu nggak ada pertanyaan, udah pintar. Silakan Pak. Iya. Mengidolakan, menyenangi, itu kan bagian dari kesukaan dan kecintaan. Itu bagian dari kesukaan dan kecintaan. Kalau kita suka, senang, cinta kepada orang kafir hanya karena dunia, maka itu adalah dosa besar. Karena Allah melarang keras di dalam banyak ayat. Tapi kalau kita cinta kepada dia karena menyetujui kekafirannya, maka hukumnya kufur. Jadi itu dua tingkatan. Iya. Dosa besar. Karena larangannya larangan keras. Larangannya larangan keras, banyak sekali ayat. Di antaranya Allah mengatakan, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin." Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Apa artinya menjadikan mereka sebagai wali? Menyenangi mereka, menyukai mereka, mencintai mereka, menjadikan sebagai kawan dekat, mengangkat mereka menjadi pemimpin. Makanya pemimpin juga disebut wali, waliul amr. Mengangkat mereka menjadi pejabat. Makanya wali Allah disebut wali Allah, artinya kekasih Allah, orang yang Allah cintai. Kalau kita cintai mereka, berarti kita jadikan mereka sebagai wali. Bayangkan ancamannya. Pertama, kata Allah, azab yang pedih. Yang kedua itu sifat munafik. Nggak pantas sebagai sifat seorang muslim. Makanya kita harus takut. Jangan-jangan kita ini munafik kalau mencintai orang kafir. Itu sifat orang munafik. Tapi hari ini mereka sebut itulah toleransi. Subhanallah. Padahal itu adalah kemunafikan. Ada pertanyaan lain? Apa sudah cukup? Batasannya apa Ustaz? Kalau kita bersosialisasi dengan mereka, batasannya seperti apa? Berinteraksi dengan orang kafir dalam semua urusan dunia, seperti jual beli, hukum asalnya adalah mubah, kecuali mengandung sesuatu yang terlarang dalam syariat. Jual beli dengan orang kafir hukumnya mubah. Selama tidak ada dalil dalam syariat yang melarang dalam urusan dunia, boleh kita berinteraksi dengan orang kafir. Kecuali ada dalil yang melarang. Contohnya pernikahan. Nggak boleh kita nikahkan anak-anak wanita kita dengan orang-orang kafir.
Jadi kaidahnya seperti itu. Dalam urusan dunia pada dasarnya mubah kecuali ada dalil yang melarang. Rasulullah SAW dahulu berjual beli dengan orang kafir, tapi beliau tidak mengikuti sistem mereka. Mereka yang harus mengikuti sistem kita, yaitu contoh tidak riba. Yahudi itu pemakan riba paling parah, tapi Rasulullah SAW berjual beli dengan mereka sampai beliau pernah menggadaikan barang, meminjam uang kepada Yahudi, tapi beliau tidak pernah mengikuti sistem riba mereka. Jadi Nabi SAW berjual beli dengan orang Yahudi, pinjam meminjam, hutang piutang sampai gadaian, sampai beliau wafat baju besi beliau masih tergadai kepada orang Yahudi. Untuk apa jemaah sekalian? Bukan untuk beli kendaraan atau rehab rumah, tidak. Untuk beli makanan, itu terpaksa beli makanan. Tapi beliau tidak ada bahayanya karena kan ada jaminan. Kalaupun beliau nggak sempat bayar, ya bayarannya adalah jaminannya. Begitu pula tidak ada riba di situ. Begitu pula boleh memberi dan menerima hadiah selama tidak dikhawatirkan ada mudarat. Contoh hadiah yang ada mudarat, hadiah yang berasal dari perayaan mereka, ini nggak boleh kita terima. Tapi kalau nggak ada kaitan dengan agama mereka, mereka hanya mau memberikan hadiah kepada kita, nggak ada masalah, boleh kita terima. Begitu pula jemaah sekalian, boleh berbuat baik kepada mereka dengan dua syarat. Syarat yang pertama hanya dalam perkara duniawi. Contoh kita kasih makan, kita kasih hutang kalau dia butuh pinjaman, kita kasih obat kalau dia sakit. Bukan membantu mereka merayakan ajaran agama mereka misalkan. Itu bukan tolong menolong dalam kebaikan, itu tolong menolong dalam dosa. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang yang kita bantu itu bukan termasuk orang yang memerangi Islam. Kecuali dengan kasih bantuan dia stop memerangi Islam, maka boleh. Tapi kalau itu tidak membuat dia berhenti memerangi Islam, maka tidak boleh. Dan kalau kita kuat, jawabannya bukan berbuat baik. Jawabannya adalah jihad. Kalau dia memerangi Islam. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi tidak kaku juga bergaul dengan mereka. Ya, ketemu mereka serempet dengan mobil misalkan, jangan, itu zalim. Ya. Malah kita punya kewajiban untuk mendekati mereka demi menyampaikan dakwah. Contohnya, bentuk mendekati mereka kepada mereka itu adalah dengan memberikan hadiah. Ini dilakukan Nabi SAW. Beliau sering berikan hadiah kepada orang kafir demi melembutkan hatinya untuk menerima Islam. Dan ini banyak berhasil. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Kalau ada orang yang bekerja di usaha percetakan dan punya orang B orang satu, itu dia kan suruh bikin waktu ada perayaan apa dia suruh bikin brosur Natal juga. Itu apakah termasuk walaupun dia nggak Termasuk kekufuran. walaupun dia nggak mengingkari hatinya? Hatinya tidak kufur tapi perbuatannya kufur. Tidak boleh. Dia tolong menolong dalam melakukan dosa kekufuran walaupun hatinya mengingkari. Tidak boleh. Dan bahkan tidak pantas seorang muslim menjadi bawahan orang kafir. Apalagi menjadi pelayan. Jadi sopirnya misalkan, bukain dia pintu mobil,
melayani dia. Dia orang hina, kok kita jadi pelayan dia? Kalau jual beli kan nggak ada atasan, nggak ada bawahan, boleh. Atau kita mungkin tenaga ahli masuk di perusahaan orang kafir, dihargai, dimuliakan. Kalau seperti itu nggak masalah. Tapi kalau kita jadi pelayan di situ, nggak pantas. Kita melayani orang-orang yang hina. Kita muliakan mereka, ambilin teh. Nah, yang lebih parah seperti itu. Mungkin dia suruh kita beli makanan yang haram atau melakukan yang haram. Nah, itu lebih parah. Jangankan orang kafir yang nyuruh, orang muslim yang nyuruh pun nggak boleh kita lakukan. Seandainya pemilik percetakan itu muslim, kemudian masuk orderan dari sebuah rumah ibadah orang kafir untuk kegiatan ibadah mereka, nggak boleh kita taati, nggak boleh kita lakukan. Walaupun pemiliknya muslim, apalagi pemiliknya kafir. Jadi nggak pantas, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, termasuk wala kepada orang kafir, kita menjadi bawahan mereka yang bersifat melayani mereka. Tapi kalau kita dimuliakan atau kita sama dalam bermuamalah seperti jual beli, nggak ada masalah. Iya, wallahu a'lam. Iya, sudah jelas kan? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Ibu antum suruh potong jenggot saja nggak boleh antum taati. Apalagi yang suruh orang kafir. Nggak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Ayah dan ibu kita pun nggak berhak menyuruh kita berbuat maksiat. Tentu bukan kita membentak orang tua kita jelaskan dengan cara yang baik. Begitu pula para istri yang harus taat kepada suami. Itu ada persyaratan, tidak disuruh berbuat maksiat. Iya. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.